الذي تواضع كل شيء لعظمته وذل كل شيء لعزته واستلم كل شيء لقدرته والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي أزال بيانه كل إبهام وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما دائمين ما دامت الأيام أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Para hujjaj, para ustadz dan segenap sesepuh, wabil khusus orang tua kita Habib Haji Nasruddin serta keluarga besar, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan dan keberkahan dalam keluarga ini. Hadirin sekalian jamaah Majelis Ta'lim Hifdzul Amal yang berbahagia, melanjutkan pengajian kitab Marah Labid karya Syekh Nawawi Banten, surah Al-Baqarah yang akan kita baca ayat 214. Di ayat-ayat sebelumnya Allah menceritakan kepada kita tentang keadaan orang-orang mukmin dan orang-orang kafir. Memang biasanya orang mukmin, kadang kita sebut orang Islam, biasanya namanya jagoan makalah duluan. Jadi di dunia memang banyak penderitaan. Nah, sedangkan orang-orang kafir dipur itu dibiarin enak-enakan hidup di dunia, tapi nanti bakal kebelangsak di akhirat. Itu memang sudah semacam jalannya seperti itu. Jadi semacam kebiasaan-kebiasaan memang seperti itu. Walaupun ada juga orang-orang Islam yang Allah berikan kelapangan rizki ada. Pilih yang mana Pak? Pilih yang jadi orang Islam lapang rizkinya apa yang sempit? Lapang rizkinya. Boleh pilihan-pilihan itu. Tapi memang kebanyakan yang Allah berikan cobaan-cobaan, kesulitan-kesulitan. Ini untuk menempa dan juga sebagai bukti kuat atau enggak imannya. Karenanya di ayat berikut ini, di ayat 214 yang akan kita baca di sini, Allah sebutkan, qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin, am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum. Am hasibtum, apakah kalian mengira an tadkhulul jannata, akan bisa masuk surga, walamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum, padahal belum sampai kepada kalian, belum datang kepada kalian perumpamaan orang-orang yang telah lalu min qablikum sebelum kalian. Masadhumul ba'sa wad-dharra'u, menimpa mereka apa al-ba'sa'u, kefakiran, wad-dharra'u dan juga kemalangan, wad-dharra'u dan juga penyakit. Ada yang mengartikan al-ba'sa di sini kefakiran, miskin, ad-dharra ini cobaan berupa penyakit. Mereka ditimpa oleh kemiskinan dan juga penyakit. Wazulzilu, dan mereka dibuat takut. Hatta yaqular rasul, sehingga Rasulullah Nabi Muhammad berkata, walladzina amanu ma'ahu, dan orang-orang beriman bersama Nabi Muhammad berkata, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah datang. Ini ayat menyebutkan kepada kita, menyebutkan kepada orang-orang Islam, jangan kalian mengira bisa enak-enakan masuk surga sementara belum diuji, belum dicoba dengan kesulitan-kesulitan sebagaimana umat-umat terdahulu. Umat-umat terdahulu itu Allah berikan kemiskinan, kefakiran yang benar-benar fakir, melarat rat. Kalau melarat udah rat udah melarat banget namanya. Miskin udah miskin banget. Begitu juga penyakit ini menyerang mereka. Allah takdirkan seperti itu. Dan juga diberikan, dan juga Allah uji dengan rasa takut kepada musuh-musuhnya. Nah, ini ujian-ujian untuk membuktikan keimanan. Jangan kira kita bisa masuk surga sementara belum ada ujian atau kesulitan-kesulitan yang Allah berikan kepada kita. Pasti nanti akan ada ujian, pasti akan ada kesulitan yang Allah berikan kepada kita. Yang namanya naik kelas ya kudu ujian dulu. Kalau pengen lulus, dapat titelnya S1, S2, S3, S-Doger, pokoknya semuanya harus melalui ujian-ujian, dan sulit ujian-ujian itu Pak. Kadang diomelin dosen, kadang dicemooh sama temennya, kadang dikira mahasiswa paling miskin. Yaitu ujian-ujian itu pasti harus dilalui, baru dan nanti sukses, baru berhasil. Nah, di sini juga sudah merupakan adat atau kebiasaannya orang-orang Islam, orang-orang beriman, pasti Allah uji dengan kesulitan. Jangan kira bisa masuk surga sementara kalian belum Allah berikan ujian berupa kesulitan dan kefakiran, berupa ujian
rasa takut kepada musuh-musuh. Sehingga ketika sudah benar-benar sulit, benar-benar takut, maka Rasulullah dan orang-orang Islam kemudian berkata, kapan pertolongan Allah datang? Dan ini manusiawi, hadirin, manusiawi. Kalau sampai kita, kapan ini berakhir ya? Miskin, apa udah urat miskin? Dari dulu begini-gini aja. Kapan ini ya? Apes aja, sial lagi. Kayaknya nggak berubah kapan. Memang manusiawi yang seperti itu. Qala Ibnu Abbas, berkata sahabat Ibnu Abbas, lamma dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata, ketika Rasulullah masuk kota Madinah, istaddad dararu alaihim, maka menjadi sulit, menjadi sangat berat, ad-dararu, kemadaratan atau kesulitan, alaihim, atas orang-orang Islam Muhajirin. Liannahum, karena sungguhnya orang-orang Islam kaum Muhajirin, kharaju bila malin, mereka keluar tanpa harta, wa taraku diyarahum wa malahum, mereka meninggalkan rumah-rumah mereka dan harta-harta mereka, fi aidil musyrikina, dalam tangan-tangan atau kekuasaan orang-orang musyrik. Wa azharat al-yahudu al-adawata, dan orang-orang Yahudi menampakkan permusuhan li Rasulillah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa anzala ta'ala hadhil ayata, maka Allah menurunkan ayat ini tatyiban liqulubihim, untuk menenangkan hati orang-orang Islam. Menurut sahabat Ibnu Abbas, ayat ini turun ketika Rasulullah sampai di Madinah. Rasulullah sampai di Madinah dengan orang-orang Islam yang hijrah. Istilah orang yang hijrah itu namanya kaum muhajirin. Kaum muhajirin. Hijrah ada yang dari Makkah, kemudian ada dari daerah-daerah lain yang kemudian memang disambut oleh orang-orang Madinah karena ingin membangun Islam sama-sama di sana, ingin memulai Islam sama-sama. Karena di daerah mereka sudah tidak bisa lagi melaksanakan syariat Islam, maka harus hijrah. Sampai di Madinah, ini tentu bukan satu tempat yang nyaman-nyaman aja, karena tinggal di kota atau tinggal di satu kota yang memang bukan kota kelahirannya, yang masih asing istilahnya. Walaupun orang-orang Ansor itu baik Pak, orang-orang Ansor. Orang-orang Ansor itu terkenal dengan akhlak mereka yang disebut ithar. Ithar itu memenangkan orang lain, mengalahkan diri sendiri. Itu orang Ansor. Orang Ansor terkenal sangat baik. Tapi yang namanya bukan di kampung sendiri, pergi hijrah kan nggak bawa apa-apa. Semuanya tinggal, dan semuanya yang ada di Mekah itu dikuasai oleh orang-orang musyrik Mekah pada waktu itu. Ya, rumah orang Islam kosong ditempatin sama dia. Ya, nggak ada yang bisa dibawa. Harta atau dagang, kalau cara sekarang mah ada ruko dibongkar-bongkarin sama dia buat modal. Kalau nggak diambil-ambilin, udah habis semuanya harta. Harta yang di Mekah nggak dibawa. Rumah-rumah juga tentu di sana dikuasai oleh orang-orang musyrik Mekah. Masuk ke Madinah, ternyata walaupun kaum Ansor menyambut, ternyata di sana selain Ansor itu ada yang mayoritas juga, yaitu kaum Yahudi. Kaum Yahudi di Madinah nomor 2 populasinya. Jadi selain orang Islam, yang paling banyak orang Yahudi itu di Madinah. Orang Yahudi ketika Rasulullah dan orang-orang Islam sampai di Madinah ini, ya tidak welcome atau tidak menerima dengan senang hati, menampakkan permusuhan. Ya, ada yang omongannya, ya Muhammad agama apa tuh? Agama ngaku-ngaku agamanya Ibrahim, padahal Ibrahim mah ya kita ini, Ibrahim kan moyang kita, kata mereka begitu. Ngaku-ngaku agama Ibrahim, bohong aja Muhammad. Di permusuhan tuh, permusuhan orang-orang Yahudi. Permusuhan yang munculnya ini karena hasud atau karena dengki. Orang-orang Muhajirin juga ya disakiti oleh kaum Yahudi. Ini keadaan yang sangat sulit, maka turun ayat ini. Turun ayat yang menyatakan memang kalau pengen masuk surga, kalau pengen janji-janji Allah itu nanti ditunaikan kepada engkau berupa kemenangan di akhirat, ya harus diuji dulu. Memang seperti itu. Ayat ini turun tatyiban liqulubihim, untuk menenangkan hati mereka, menenangkan hati orang-orang Islam. Karena sangat wajar kalau orang agamanya Islam, mau agamanya bukan Islam, kalau dia terkurung dalam penderitaan, itu sangat wajar
dia ada rasa tidak nyaman, rasa takut, rasa sakit, itu wajar. Karenanya ayat ini turun untuk menenangkan hati mereka. Ini pendapat pertama, pendapat sahabat Ibnu Abbas. Wa qala Qatadah wa Sudiyyu nazalat fi ghazwatil Khandaqi. Ayat ini turun fi ghazwatil Khandaqi, dalam perang Khandaq. Hina asabal muslimina ma asabahum, ketika menimpa orang-orang muslim ma asabahum, sesuatu yang menimpa mereka, minal jahdi wal hazani. Jadi kalau dibaca juhdun itu artinya kesungguhan. Abdulu juhdi li ta'allum, misalnya saya mengerahkan kesungguhan saya, juhdun. Nah kalau jahdun itu kesulitan. A'udzubika minal jahdi, Allahumma min jahdil bala wa darki syaqa. Na'udzubika min jahdil bala. Jahdil bala itu artinya sulitnya cobaan. Jahdun, kalau dibaca jahdun kesulitan. Kalau dibaca juhdun ini artinya kesungguhan. Minal jahdi wal hazani, dari kesulitan dan kesedihan. Pendapat kedua, ayat ini am hasibtum antadkhulul jannata, ayat Al-Baqarah ayat 214. Asbabun nuzulnya ketika perang Khandaq. Perang Khandaq itu hadirin, Madinah dikepung. Rasulullah buat strateginya pakai parit. Jadi bikin pertahanan, bukan pertahanannya ke atas, bukan. Pertahanannya bukan berupa benteng ke atas, tapi pertahanannya berupa parit. Jadi dikeruk di area Madinah, area yang luar Madinah yang berhadapan dengan arah datangnya orang-orang musyrik Mekah. Ini dibuat parit, dibuat khondak atau parit. Kalau bagian belakangnya enggak, karena bagian belakang memang udah gak mungkin lewat situ orang-orang kafir, pasti lewat depan. Dibuat khondak. Ini hampir-hampir saja orang Islam kalah di perang Khandaq kalau tidak Allah kirimkan bala tentara Allah. Bala tentara Allah, malaikat-malaikat Allah, dan petugas-petugas Allah. Setelah beberapa hari, ketika orang-orang musyrik itu ingin masuk kota Madinah, tapi mereka gagal, lompat, kudanya pada jatuh ke parit di situ. Ada juga yang berhasil tapi mati kena panah. Akhirnya mereka nunggu di tenda, nunggu di tenda-tenda mereka di luar kota Madinah, ya berbatasan dengan parit itu, nggak bisa masuk. Kemudian malam-malam Allah kirimkan angin, saudara. Allah kirimkan angin kencang, kedinginan. Itu semuanya pada ambak-ambakan. Semuanya pada porak-poranda tenda-tendanya orang kafir. Kedinginan, orang tendanya nggak ada. Tendanya udah kena angin semuanya. Bahan makanan juga pada berantakan semua, habis. Akhirnya, ya kalau gini caranya pulang lagi. Ini masathumul ba'sa wad dharra am hasibtum an tadkhulul jannah. Ini asbabun nuzul menurut pendapat kedua ketika perang Khandaq, perang parit yang terjadi di tahun ke-3 Uhud 3, di tahun ke-5 Hijriah. Waqila nazalat fi harbi Uhudin. Dikatakan bahwa ayat ini turun pada waktu perang Uhud. Lamma qala Abdullah bin Ubay li ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ketika Abdullah bin Ubay berkata kepada sahabat Nabi, "Ila mata taqtuluna anfusakum?" Sampai kapan kalian membunuh diri kalian sendiri? Wa tarjunal batila dan kalian mengharapkan kebatilan, mengharapkan sesuatu yang kosong. Batil itu kosong, Pak. Batil itu artinya nggak ada isinya. Kalau hak ada isinya. Kalau batil itu benar-benar tidak ada dan hanya hayalan saja namanya batil. Masih mending kayak rasa takut. Kalau rasa takut, rasa lapar kelihatan nggak, Bang Oji? Nggak kelihatan, tapi berasa kan ya? Nah itu masih hak, masih benar tuh. Nah kalau batil nggak ada, benar-benar nggak ada, tapi dia ada itu namanya batil. Karenanya ja'al haqqu qul ja'al haqqu wa zahaqal batil, yang namanya kebenaran datang itu pasti batil hilang. Kayak lampu terang nih, kalau udah habis mati lampu kemudian PLN hidupin lagi lampu, pasti gelapnya udah hilang udah. Nah batil itu sesuatu yang nggak ada tapi diada-adain. Ini Abdullah bin Ubay ini kurang ajar. Dia bilang kepada sahabat-sahabat Nabi, sampai kapan mau bunuh diri sendiri, sampai kapan mau nyiksa diri sendiri dan mengharapkan sesuatu yang nggak ada, mengharapkan sesuatu yang batil, maksudnya sesuatu yang kosong. Itu Abdullah bin Ubay pada saat perang Uhud.
Walau kana Muhammadun nabiyyan lama sallallahu alaikumul asra wal qatla. Kalau benar Muhammad itu nabi, lama sallato, pasti tidak akan membebankan siapa Allah. Pasti Allah tidak akan membebankan atas kalian, menguasakan atas kalian al asra wal qatla, ditawan dan juga dibunuh. Ini menurut pendapat ketiga. Ayat ini 214 dari surat Al-Baqarah. Ini asbabun nuzulnya, yaitu di perang Uhud. Perang Uhud, perang kedua terbesar setelah perang Badar. Perang Badar menang kita. Perang Uhud hampir menang. Di perang Uhud ini pasukan muslim berangkat ke Madinah, keluar ke satu daerah atau bukit yang namanya Bukit Uhud. Sampai sekarang masih ada. Kalau kita umroh, kalau kita haji, di situ ada namanya bukit atau gunung Uhud di situ. Dan di situ pula ada makamnya Sayyidina Hamzah, karena Sayyidina Hamzah wafat di Bukit Uhud itu. Di Bukit Uhud berangkat 1000 orang. Kalau perang Badar cuma 315 sama yang petugas jagain ini Madinah, karena pasti ada yang jaga, jangan ditinggal kosong, nggak ada. Tapi yang jaga ini ada juga 2 orang, jadi 315 itu termasuk yang jaga kota Madinah, termasuk pasukan juga, tapi memang tugasnya di Madinah. Tapi perang Uhud lebih besar. Perang Uhud 1000 orang. Orang Islam 1000 saudara berangkat ke bukit namanya Uhud. Tapi kaum musyrikin ya lebih besar lagi. Kaum musyrikin 3000. Jadi 1000 lawan 3000. Kalau perang Badar 313 lawan 1000. Menang. Ini 1000 lawan 3000. Cuma 1000 itu 300 orang balik kanan. Udah mau berangkat nih, ada orang namanya Abdullah bin Ubay. Udah pulang. Di Madinah aja, apa kayak ngeteh-ngeteh, apa ngapain kayak makan ubi kayak, pokoknya enakan di Madinah, pulang. Dihasut orang-orang supaya balik lagi ke Madinah, nggak berangkat ke perang Uhud. 300. Alhasil cuma ada 700 orang yang perang Uhud. Itu hampir menang. Dan di perang Uhud ini juga muncul desas-desus atau fitnah bahwa Nabi Muhammad mati. Jadi orang-orang kafir bilang Muhammad udah mati katanya. Padahal enggak, Nabi Muhammad hanya tanggal giginya, hanya gompal giginya Nabi Muhammad di perang Uhud ini. Tapi memang sempat diserang, dan benar-benar pada waktu itu keadaan orang-orang Islam itu di akhir peperangan itu benar-benar terpukul. Sampai akhirnya mundur ke Madinah dan mereka menang orang-orang kafir. Ayat ini turun menurut pendapat ketiga, ini adalah di saat perang Uhud. Kalian akan masuk surga ya sama seperti orang-orang terdahulu. Orang-orang terdahulu itu masuk surga harus diuji. Ya perang Uhud ini ujiannya. Kalau pendapat yang kedua tadi, perang Khandaq ini ujiannya. Kalau pendapat yang pertama, sahabat Ibnu Abbas, ya orang-orang Yahudi dan juga kesulitan di Madinah, inilah ujiannya. Karena di kampung orang, bukan di kampung sendiri, ya susah hidupnya. Itu orang Islam harus diuji kalau emang benar bahwa masuk surga. Wa ma'nal ayat, dan makna atau arti dari ayat ini, adonantum ayyuhal mu'minun, apakah engkau mengira wahai orang-orang beriman, antadkhulul jannata, engkau akan masuk surga bimujarradil imani, dengan iman saja atau dengan hanya iman saja, bi kepadaku, wa tasdiqi rasuli, dan membenarkan utusanku saja, duna an ta'budullaha, tanpa beribadah kepada Allah, bikulli ma kallafakum bi, dengan segala sesuatu yang Allah bebankan atau Allah taklifkan kepada kalian, bihi dengannya, dengan ma, wabtalakum bisabri, dan dengan sesuatu yang Allah menguji kalian untuk sabar, alaihi, atas sesuatu tersebut, waduna ayyana lakum, dan tanpa menyentuh kalian apa adal kufari, sakitnya orang-orang, menyakitinya orang-orang kafir, wal faqri, dan juga kefakiran, wa muqasatil ahwali juga bisa, dan juga kerasnya malapetaka fi mujahadatil aduwi, dalam berjuang melawan musuh, kama kana kadzalika man qablakum minal mu'minin, sebagaimana ada kadzalika seperti itu siapa man qablakum, orang-orang sebelum kalian, minal mu'minina,
dari orang-orang beriman. Maksud ayat ini, kalian emang kira masuk surga gampang? Cuma dengan iman, syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, habis itu masuk surga. Emang gitu doang yang namanya masuk surga? Nggak gampang. Emang murah surga? Orang seumur hidup orang selama-lamanya. Surga kan selama-lamanya, kenikmatannya juga lebih sempurna dibanding dunia. Mana bisa sesuatu yang demikian sempurna diperoleh cuma dengan syahadat? Enggak lah. Maka harus ibadah kepada Allah. Isinya ibadah, melaksanakan perintah-perintah Allah yang namanya taklif. Melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhkan larangan-larangannya. Ini satu. Ini namanya sabar dalam ibadah. Kemudian yang kedua, sabar dalam cobaan. Termasuk ibadah juga. Allah pasti akan menguji kalian dengan cobaan-cobaan, dengan orang-orang kafir yang terus menyakiti, dan juga dengan kefakiran dan segala macam malapetaka. Jadi nggak gampang ya namanya masuk surga. Harus dengan melaksanakan ibadah. Ibadah isinya dua, ibadah melaksanakan perintah dan menjauhkan larangan, serta ibadah sabar ketika Allah berikan cobaan. Ini maksud ayat. Karenanya kalau kita ngaku beriman dan pengen dapat surga, bukan cuma melaksanakan perintah Allah, menjauhkan larangannya, tapi juga harus sabar ketika ada kesulitan. Ada juga pemahaman atau satu kesimpulan yang memasukkan sabar itu ya ke dalam perintah-perintah Allah. Karena sabar itu ada perintah-perintah Allah, sedangkan mengeluh itu larangan Allah. Jadi bisa juga disederhanakan jadi dua. Agama itu cuma dua, melaksanakan perintah Allah, menjauhkan larangan Allah. Nah, termasuk perintah Allah sholat, puasa, termasuk perintah Allah sabar. Larangan Allah itu apa? Larangan Allah zina, judi, larangan Allah. Termasuk larangan Allah ngeluh, larangan Allah. Bisa juga disederhanakan seperti itu. Jadi dari sini maka untuk masuk surga ya harus dua sekaligus, harus dua aspek sekaligus. Yang pertama aspek iman, yaitu keimanan dari hati sampai muncul dalam lisan berupa syahadat. Yang kedua Islam, harus ada aspek Islamnya. Islam itu pelaksanaan syariatnya, pelaksanaan syariat-syariat Allah, sholat, puasa, termasuk sabar. Itu adalah syariat atau ajaran ya, istilahnya ajaran Allah yang berupa perintah-perintah untuk hati kita. Sabar termasuk iman itu sendiri kan ibadah hati. Sabar ibadah hati, qanaah ibadah hati, kemudian tawakal ibadah hati. Itu semuanya ibadah hati. Jadi masuk surga ini tidak mudah. Wa huwal muradu min qaulihi ta'ala walamma ya'tikum matalul ladzina khalau min qablikum. Ai wal halu lam yakun shibhu la wal halu lam ya'tikum shibhu mihnatil mu'minin. Wal halu itu jadi jumlah di sini, walamma ya'tikum jadi jumlah haliyah. Kalau wal halu itu kalau diartiin zan padahal, wal halu itu emang kalian kira masuk surga? Kalian kira kalian bisa masuk surga padahal belum datang kepada kalian kesulitan-kesulitan atau ujian-ujian. Semisal ujian-ujian orang-orang beriman alladzina madau yang telah lalu min qablikum sebelum kalian. Tsumma bayyanallahu dzalika syibha. Kemudian Allah menjelaskan dzalika syibha akan perumpamaan itu, massathumul ba'sa'u wad-dharra'u, menimpa mereka al-ba'sa'u kemelaratan atau kemiskinan, wad-dharra'u dan juga penyakit. Ini saya ambil dari pengertian Jalalain. Imam Jalalain mengartikan al-ba'sa itu fakir, melarat. Orang Jawa bilang tak resikut. Miskin sampai tak resikut. Ad-dharra'u itu artinya penyakit-penyakit, ya wabah. Jadi udah miskin sakit lagi. Ya udah miskin semuanya penyakitan, kan itu udah susah banget tuh. Tambah lagi takut sama musuh. Ada debt collector, ada yang nagihin, ada yang ngancem dia, mana sakit, mana miskin, banyak lagi ngancem, kan itu udah benar-benar kesulitan. Nah, orang-orang terdahulu lebih dibanding itu. Rasulullah SAW pernah
al-irth. Seorang sahabat ini menanyakan kapan ini pertolongan ini datang. Kemudian Rasulullah menjawab, orang-orang dulu sebelum kalian itu ada yang digergaji palanya, ada yang digergaji palanya sampai belah, tapi tetap tidak goyah imannya, tetap pegang agama Allah. Orang-orang sebelum kalian itu pernah ada yang disisir, nyisirnya bukan pakai sisir tapi pakai garpu sampai belah itu badannya. Jadi sekarang pakai beko dipakai beko sisirnya. Gimana nyerit pakai nyari itu pakai beko gimana Bang Udin? Ya pecah semua palanya tapi tetap nggak goyah orang-orang dulu. Dan tenang, pertolongan Allah pasti itu datang. Ini ditenangkan oleh Rasulullah pada orang-orang Islam, bahwa orang-orang terdahulu itu kesulitannya lebih berat dibanding kalian. Nah, ada pengertian lain di sini. Syekh Nawawi Banten menambahkan, fal ba'sa'u tadyiqu jihadil khairi wal manfaati. Yang namanya ba'sa, yang namanya kefakiran atau ba'sa, tadyiqu jihadil khairi adalah disempitkannya sebab-sebab atau arah-arah kebaikan wal manfaati dan manfaat. Wad dharra'u adapun dharra infitahu jihadis syarri, terbukanya arah-arah keburukan, wal afati dan cacat, wal alami dan penyakit. Infitah terbuka, berlimpah. Dharra itu berlimpah. Kalau kita mah berlimpah harta enak ya, berlimpah kopi, berlimpah gula, berlimpah beras enak. Ini berlimpahnya bukan berlimpah itu. Berlimpahnya berlimpah apes, berlimpah sial, berlimpah penyakit. Itu namanya dharra. Dharra itu berlimpah, cuma berlimpah yang jelek-jelek. Ya berlimpah apesnya berlimpah, penyakitnya berlimpah banyak. Ya sialnya berlimpah, itu namanya dharra. Nah, sedangkan ba'sa itu sempit. Artinya sempit di sini ya kecil lah. Ya kecil. Bukan kecil musibahnya, tapi kecil kebaikannya. Jadi kesempatannya kecil, ya duitnya juga kecil, paling gopean. Pokoknya kecil-kecil semuanya, manfaatnya juga kecil, paling cuma bisa buat diri sendiri, nggak bisa buat orang lain. Namanya ba'sa. Ba'sa dharra ini dialami oleh umat-umat terdahulu, umat-umat sebelum Islam, dan mereka tetap memegang teguh agama Allah. Ini maksud dari mastathumul ba'sa wad dharra'u. Jadi kalau mau masuk surga, maka lihat umat-umat sebelum kalian. Umat-umat sebelum kalian ini benar-benar berlimpah. Berlimpah apanya? Berlimpah kesulitan dan juga berlimpah musibahnya. Umat-umat sebelum kalian ini benar-benar minus. Bukan minus hartanya, bukan minus kesulitannya, bukan minusnya, minus hartanya, minus manfaatnya, benar-benar kurang hartanya, kurang sehatnya. Itu orang-orang sebelum kalian. Ini makna dari ba'sa dan dharra. Sedangkan makna zulzilu wa makna zulzilu, arti dari zulzilu itu artinya diberikan rasa takut atau digonjang-ganjingkan, atau di apa enaknya, idza zulzilatil ardu zilzalaha, digoncangkan. Maksudnya digoncangkan itu ay hurriku bi anwa'il balaya warrazaya, digerakkan, dibolak-balik orang-orang Islam itu bi anwa'il balaya, dengan berbagai macam ujian, warrazaya dan musibah. Diuji dengan sakit 1, sakit 2, sakit 3, sekampung jadi wabah semuanya. Udah gitu di apa namanya, ya di embargo atau diasingkan, nggak ada yang mau berinteraksi dengan dia. Itu namanya rozaya, balaya. Zulzilu ini digoncangkan dengan berbagai macam kesulitan. Itu orang-orang Islam. Wa makna hatta yaqular rasul, arti dari sehingga Rasul berkata, lianna rusula alaihimussalam, karena para utusan Allah alaihimussalam yakununa fi ghayati tsabati, itu telah menjadi dalam puncak keteguhan, wasobri dan sabar, wadobtin nafsi dan mantapnya jiwa, inda nuzulil bala, ketika turunnya cobaan. Fa idza lam yabqa, maka ketika sudah tidak ada atau tidak tersisa lahum untuk orang-orang Islam
sabar hatta dhajjau, sehingga mereka berteriak, kana dzalika huwal ghayatul quswa, maka itu huwal ghayatul quswa, maka itu adalah puncak yang tertinggi, fi syiddati, dalam kesulitannya. Falamma balagot bihimus syiddah, maka ketika benar-benar sudah muncak sampai bihim, dalam mereka, asyiddatu, kesulitan, ila hadhihi darajatil azimah, kepada derajat yang agung ini, derajat yang besar ini, qila lahum, maka dikatakan kepada mereka, ala inna nasrallahi qarib, ingatlah sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Para nabi, ya tentunya termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini udah mantap, udah teguh, udah kukuh benar, kesabarannya pasti nggak diragukan lagi. Para nabi kesabarannya udah pasti benar-benar menancap, kesulitan seperti apapun itu udah tidak bergeming. Para nabi itu asyadun nasi balaan al-anbiya, orang yang paling berat cobaannya ya para nabi. Nabi Muhammad itu paling berat cobaannya. Jadi sebenarnya nggak goyah Nabi Muhammad. Tetapi ketika orang-orang Islam sudah mengucapkan mata nasrullah, kapan ya Rasulullah pertolongan Allah, itu berarti udah waktunya pertolongan datang, udah waktunya. Kita juga demikian hadirin. Kalau kita bilang sabar itu ada batasnya, yang batasin kita. Sebenarnya sabar itu batasnya ya bukan begitu. Batasnya sabar itu kapan? Sampai datang pertolongan Allah. Kalau kita udah puncak benar-benar, udah di puncaknya, kemudian kita mohon kepada Allah, itu pasti datang pertolongan Allah. Berarti itu batas sabar kita di situ. Artinya berhenti kita sabar di situ, gantinya sabar jadi kemenangan. Jadi puncaknya, puncak sabar itu adalah kesulitan-kesulitan, di mana kesulitan itu menuntun kita doa, dan doa orang-orang dalam kesulitan itu pasti mustajab. Ala inna nasrallahi qarib. Ini ijabatun lahum, sebagai jawab untuk mukminin, minallahi, dari Allah Ta'ala, au min qaumin minhum, atau dari satu kelompok orang dari orang-orang mukmin. Ini adalah jawab dari Allah. Ketika orang-orang Islam berkata, mata nasrullah, kapan ya Rasulullah pertolongan Allah itu datang kapan? Maka Allah menjawab, ala inna nasrullahi qarib. Tenang aja, pertolongan Allah sangat dekat. Qarib itu dekat, benar-benar dekat, sangat dekat. Wal ahsanu, adapun yang lebih bagus, ayyuqala, jika dikatakan falladzina amanu qalu mata nasrullah, orang-orang beriman bilang mata nasrullah, kapan pertolongan Allah, tsumma rasuluhum, kemudian utusan mereka berkata ala inna nasrullahi qarib, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Menurut Syekh Nawawi Banten, di sini yang paling pantas, karena para rasul, para nabi termasuk Nabi Muhammad, ini kesabarannya nggak mungkin goyah, nggak goyang dikit, sedikit pun nggak goyang, kokoh, benar-benar teguh. Jadi yang ungkapan kapan pertolongan Allah datang itu ungkapan siapa? Ungkapan orang-orang pengikutnya, ungkapan pengikutnya Nabi Musa, ungkapan pengikutnya Nabi Nuh, ungkapan pengikutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mata nasrullah, kapan datang pertolongan? Maka kemudian para rasul itu jawab, ala inna nasrullahi qarib. Ketahuilah bahwa pertolongan Allah itu dekat, karena para rasul ini orang-orang yang sudah Allah kuatkan kesabarannya benar-benar kokoh. Al ulama warasatul anbiya. Ulama itu mewarisi para nabi, termasuk dalam hal kesabaran ini. Jadi kalau ulama yang nggak boleh ngeluh, kelihatannya mah pokoknya enak-enak aja, kaya-kaya aja, padahal bokeh. Ya padahal mah ya utang juga banyak. Tapi nggak boleh di depan umatnya atau di depan murid-muridnya kelihatan bokeh, nggak boleh. Pokoknya harus kelihatan nggak ada apa-apa. Padahal mah masalahnya banyak banget. Nah harus kayak begitu. Ya kalau gurunya rungsing, gimana muridnya? Kalau gurunya ya puyeng, gurunya aja belum selesai masalahnya, gimana muridnya? Maka para nabi ya sedemikian kokoh. Kalau para nabi nggak seperti itu. Kalau para nabi pasti benar-benar nggak ada yang namanya pusing, nggak ada yang namanya sulit, karena udah benar-benar sabar para nabi. Nah ulama mewarisi ini, mewarisi
keteguhannya dan juga mewarisi ucapan-ucapan para nabi, menenangkan umatnya, ala inna nasrullahi qarib. Tenang, pertolongan Allah itu dekat. Jadi nggak boleh kelihatan susah Pak, nggak boleh kelihatan miskin, nggak boleh kelihatan ya pura-pura aja, pura-pura bahagia. Istagnima agnaka rabbuka bil ghina wa idza tusibka khasasatun fatajammali. Istagnima agnaka rabbuka bil ghina. Cukup, merasa cukuplah dengan segala sesuatu yang sudah Allah berikan kepadamu. Wa idza tusibka khasasatun fatajammal. Ketika kesulitan menimpamu, maka bersikap baiklah, maka bersikap enak-enak sajalah. Kesulitan menimpa kita, yang tahu cuma kita aja sama Allah. Jangan ngeluh, karena definisi sabar yang tadi kita bicarakan di sini, as-sabru tarkul jaza. Sabar itu tidak ngeluh. Sabar adalah tidak ngeluh. Kalau kita ngeluh, nggak sabar, gitu aja. Orang ngeluh nggak sabar. Saya mau sabar, gimana nggak sabar sih Ustaz? Gitu. Gimana saya nggak sabar Bang? Itu kalau begitu nggak sabar berarti orang ngeluh. Kalau orang sabar nggak ngeluh, diem aja. Kalaupun mau ngeluh, nanti dia ngeluhnya kepada Allah. Minta kepada Allah supaya pertolonganmu datangkan ya Allah. Ya gharatallah jiddi sayra muslihatan fi halli uqdatina ya gharatallah. Datanglah pertolongan Allah yang paling dekat. Hanya Engkau ya Allah yang menolongku. Nah, ketika mengeluh seperti itu hanya kepada Allah, masih dibilang sabar, masih bisa. Tapi kalau ngeluhnya ke Pak RT, RT-nya aja puyeng. Kalau ngeluhnya ke Pak RW aja nggak masuk sekarang, tambah puyeng. Jadi ngeluhnya kepada Allah saja. Kita bangun malam atau selesai sholat, kemudian ngeluh kepada Allah, masih bisa dibilang orang sabar. Karena memang boleh. Ya, yang nggak boleh itu ngeluh kepada selain Allah, nggak boleh. Apalagi ngeluh di status, gini amat ya. Diposting, akhirnya ada yang komen, kenapa sih Bang? Iya, jadi bini gue begini, ya tahu semuanya jadi dia tuh, akhirnya ketahuan. Ya warwal kalbi an ibni Abbasin, wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan bermanfaat.